Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini, mengerjakan segala tugas aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Tertulis demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pastor di Dominika bernama Henry Didon suatu hari di tahun 1881 membuka acara olahraga di sebuah sekolah dengan menyebutkan sebuah moto, Citius, Altius, Fortius, yang artinya lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Moto ini kemudian diadopsi untuk event Olimpiade Dunia oleh Pierre de Coubertin yang dalam bahasa Inggris berbunyi faster, higher, stronger. Kata-kata dalam moto ini mengekspresikan suatu aspirasi yang bukan saja berlaku dalam dunia olahraga, tapi dalam berbagai aspek kehidupan kita manusia. Alkitab telah menuliskan suatu moto yang membuat kita lebih cepat, lebih tinggi dan lebih kuat, yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31 ini. Kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan, dan sebagai akibatnya kita akan mendapatkan kekuatan baru dan menjadi seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dan menjadi mampu berlari tanpa lesu dan berjalan tanpa lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan adalah suatu sikap percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan, serta menunggu Tuhan berkarya pada waktunya, sambil tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dalam menantikan Tuhan, jangan kita cemas akan ketinggalan, gagal atau rugi. Selalu ada hal yang baik dari sebuah penantian. Penantian melatih kesabaran kita, saudara, dan memampukan kita mendengar suara Tuhan dan memahami akan kehendak-Nya. Penantian membuat kita tenang dan merasa pasti akan tuntunan serta pemeliharaannya. Penantian tidak menghilangkan harapan kita, tapi justru semakin menumbuhkannya. Dan selama penantian, mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu jalan masa depan kita pada waktunya. Bisa hari ini, besok atau lusa, tapi kapanpun itu, yang pasti akan indah pada waktunya. Menantilah dengan iman, meskipun waktu terasa begitu lama. Tuhan selalu punya tujuan atas apa yang terjadi, dan rencananya tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak pernah akan terlambat dalam memberikan pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Andrew Murray, seorang penulis, guru dan gembala di Afrika Selatan, pernah menuliskan bahwa kalau Tuhan membuat kita menunggu lebih lama dari yang kita pikirkan, itu berarti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan berkat 2 kali lipat buat kita. Dalam Mazmur 37 ayat 34 di situ dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan dalam Amsal 20 ayat 22 tertulis, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan.
Ia akan menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari nantikan Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan kita. Percayalah, berharap dan andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan akan menolong dan mengangkat kita. Pintu-pintu yang baru akan terbuka. Jalan-jalan yang baik akan terbentang. Nantikanlah selalu pertolongan Tuhan dengan sabar dan setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk menanti-nantikan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Dan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, Engkau mengangkat kami. Engkau memberikan kami kemampuan untuk melalui semuanya dengan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, buatlah kami setia dan sabar dalam penantian. Seringkali kami merasa bahwa tidak lagi ada harapan, tapi sesungguhnya semuanya ini terbalik. Ada harapan dalam penantian, dan kami tidak pernah ketinggalan. Sesungguhnya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau sabar, setia dalam menantikan pertolongan Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidup, sakit penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan berbagai masalah lainnya. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan memberkati senantiasa akan kehidupan kami. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.